Lagaligo, karya sastra terpanjang di dunia yang lahir dari Sulawesi Selatan. Pendahuluan. Bayangkan sebuah kisah epik yang lebih panjang dari Mahabharata dan Iliad, tetapi berasal dari Nusantara. Lagaligo, warisan budaya dari Sulawesi Selatan, adalah karya sastra yang disebut sebagai yang terpanjang di dunia. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar mengenalnya. Apa sebenarnya Lagaligo? Mengapa karya ini begitu penting? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya Bugis hingga hari ini? Mari kita selami kisah luar biasa ini. Apa itu Lagaligo? Lagaligo adalah epos mitologi masyarakat Bugis yang mengisahkan asal-usul dunia dan perjalanan seorang pahlawan bernama Sawori Gading. Ditulis dalam bahasa Bugis kuno, naskah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga mencerminkan sistem kepercayaan, filosofi hidup, dan nilai-nilai sosial masyarakat Bugis sebelum masuknya Islam ke Sulawesi Selatan. Karya ini terdiri dari ratusan ribu baris syair dan lebih panjang dibanding Mahabharata, yang memiliki sekitar 200.000 baris. Namun, sayangnya, tidak semua bagian dari Lagaligo masih utuh hingga saat ini. Perjalanan panjang dalam studi Lagaligo. Mempelajari Lagaligo bukanlah tugas yang mudah. Bahkan, bagi seorang filolog seperti Prof. Dr. Nurhayati Rahman, mengkaji naskah ini membutuhkan dedikasi bertahun-tahun. Sebagai akademisi yang mendalami filologi, ilmu yang mempelajari naskah kuno, Nurhayati harus memecahkan berbagai tantangan, mulai dari membaca huruf kuno hingga menginterpretasikan maknanya. Filologi sendiri berperan penting dalam rekonstruksi budaya masa lalu. Seperti halnya di Eropa, di mana naskah-naskah Latin kuno menjadi fondasi bagi kebangkitan intelektual pada masa Renaissance, di Indonesia, penelitian terhadap Lagaligo membantu kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan tradisi Bugis. Peran Belanda dalam dokumentasi Lagaligo. Pada abad ke-19, Belanda memiliki kepentingan besar dalam mempelajari budaya Nusantara. Salah satu tokoh yang berjasa dalam mendokumentasikan Lagaligo adalah Dr. Benjamin Frederick Mates. Ia mengumpulkan dan menerjemahkan naskah-naskah Lagaligo ke dalam aksara Latin, sehingga lebih mudah diakses oleh para akademisi dan peneliti di masa kini. Namun, meskipun Belanda membantu dalam dokumentasi, banyak bagian dari Lagaligo yang tetap tersebar dalam bentuk naskah lontar yang dijaga oleh keluarga-keluarga Bugis secara turun-temurun. Hingga saat ini, upaya untuk mengumpulkan dan menyusun kembali epos ini masih terus dilakukan. Mitos penciptaan dalam Lagaligo. Setiap peradaban memiliki kisah tentang penciptaan dunia. Dalam Lagaligo, dunia diciptakan oleh Dewata Soe. Berbeda dengan agama-agama besar yang kita kenal saat ini, mitologi dalam Lagaligo menggambarkan dunia dengan cara yang unik dan khas. Salah satu elemen menarik dalam kisah ini adalah keberadaan pelangi sebagai jembatan bagi dewa-dewi yang turun ke bumi. Jika dalam kepercayaan Kristen dan Yahudi pelangi adalah simbol janji Tuhan kepada manusia, dalam Lagaligo, pelangi adalah jalan bagi para dewa untuk berkomunikasi dengan manusia. Selain itu, buaya dalam mitologi Bugis disebut sebagai sang pemilik air, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Bugis sejak dulu telah memiliki kesadaran ekologis yang tinggi. Sawori Gading, sang pahlawan legendaris. Sebagai tokoh utama dalam Lagaligo, Sawori Gading adalah seorang pelaut ulung yang melakukan perjalanan jauh demi menemukan cinta sejatinya. Kisahnya penuh dengan petualangan di lautan, pertempuran, dan pencarian makna kehidupan. Sawori Gading adalah gambaran sempurna dari karakter orang Bugis, pemberani, tangguh, dan berjiwa petualang. Tak heran jika hingga kini masyarakat Bugis terkenal sebagai pelaut andal yang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sistem pemerintahan dalam Lagaligo. Menariknya, Lagaligo juga memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Bugis membangun sistem pemerintahan. Tidak seperti kerajaan-kerajaan di Jawa yang cenderung berbasis pada penaklukan, pemerintahan dalam budaya Bugis terbentuk melalui kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Konsep Tomanurung, yaitu pemimpin yang turun dari langit dan diterima melalui musyawarah, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak dulu telah memiliki sistem kepemimpinan yang inklusif dan berbasis konsensus. Seorang raja dalam Lagaligo tidak bisa bertindak semena-mena, karena ia harus mendengarkan suara rakyatnya, bahkan dari orang kecil sekalipun. Islamisasi dan adaptasi Lagaligo. Saat Islam mulai masuk ke Sulawesi Selatan, banyak unsur budaya lokal yang diadaptasi ke dalam ajaran Islam. Hal ini juga terjadi pada Lagaligo.
Beberapa versi yang lebih baru menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam cerita-ceritanya. Para pendakwah Islam di Sulawesi memahami bahwa cara terbaik untuk menyebarkan ajaran baru adalah dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam dakwah mereka. Oleh karena itu, Lagaligo tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi justru mengalami transformasi sehingga tetap relevan bagi masyarakat Bugis yang telah memeluk Islam. Warisan Lagaligo dalam budaya Bugis modern. Meskipun Lagaligo merupakan karya sastra kuno, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih hidup dalam budaya Bugis hingga hari ini. Nilai harga diri, siri, kerja keras, dan keberanian adalah beberapa prinsip yang terus dipegang oleh masyarakat Bugis. Selain itu, pengaruh Lagaligo juga terlihat dalam seni pertunjukan. Pada tahun 2004, I Lagaligo, sebuah adaptasi teatrikal karya sutradara ternama Robert Wilson, ditampilkan di berbagai negara dan mendapat sambutan hangat dari dunia internasional. Ini menunjukkan bahwa warisan budaya Indonesia memiliki daya tarik universal yang mampu memukau audiens global. Lagaligo bukan hanya sekadar kisah epik, tetapi juga cerminan dari peradaban Bugis yang kaya dan kompleks. Dari mitologi penciptaan, petualangan Sawari Gading, hingga sistem pemerintahan dan nilai sosial yang diusungnya, semuanya memberikan wawasan tentang bagaimana nenek moyang kita memandang dunia. Dengan semakin berkembangnya studi tentang sastra dan budaya Nusantara, harapannya lebih banyak generasi muda yang akan mengenal dan menghargai Lagaligo sebagai bagian dari identitas bangsa. Karena pada akhirnya, memahami sejarah dan budaya sendiri adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Peran gender dan ajaran dalam epik Lagaligo. Lagaligo adalah epos kuno dari Bugis, Sulawesi Selatan, yang dianggap sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Tidak hanya menyajikan kisah kepahlawanan dan mitologi, Lagaligo juga memberikan wawasan tentang peran gender dan ajaran sosial budaya yang dianut oleh masyarakat Bugis pada masa lalu. 1. Peran gender dalam Lagaligo. Dalam Lagaligo, peran gender tidak dipahami secara kaku seperti dalam banyak budaya lain yang membagi tugas berdasarkan jenis kelamin. Sebaliknya, epos ini menunjukkan fleksibilitas peran dan status gender dalam masyarakat Bugis kuno. A. Kepemimpinan perempuan yang kuat. Salah satu aspek menarik dalam Lagaligo adalah penggambaran perempuan sebagai tokoh yang berkuasa dan memiliki peran besar dalam kepemimpinan. Beberapa karakter perempuan dalam epos ini bahkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Contoh utamanya adalah Witen Riabeng, saudari Sawari Gading yang dikenal sebagai perempuan bijak dan pemegang pengetahuan suci. Ia bukan hanya seorang penasihat, tetapi juga sosok yang memahami hukum kosmis dan memiliki kemampuan spiritual. Kehadirannya menunjukkan bahwa perempuan dalam budaya Bugis kuno dapat menjadi pemimpin intelektual dan spiritual. B. Sawari Gading dan maskulinitas yang fleksibel. Sebagai tokoh utama, Sawari Gading adalah seorang laki-laki yang gagah berani dan seorang petualang sejati. Namun, maskulinitasnya tidak digambarkan dalam bentuk yang kaku atau dominatif. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang penuh perasaan, emosional, dan tidak segan mengekspresikan cinta serta kehilangan. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat Bugis saat itu, menjadi laki-laki tidak berarti harus selalu tegar atau mengutamakan kekerasan. C. Keberadaan gender non-biner dalam Lagaligo. Salah satu aspek yang paling menarik dalam budaya Bugis, yang juga tercermin dalam Lagaligo, adalah keberadaan bisu, kelompok spiritual yang memiliki peran sebagai pendeta atau mediator antara dunia manusia dan dewa. Bisu bukan laki-laki maupun perempuan, tetapi dianggap sebagai makhluk suci yang menggabungkan unsur keduanya. Para bisu sering digambarkan dalam epos Lagaligo sebagai penjaga keseimbangan dunia. Mereka memainkan peran penting dalam upacara-upacara adat, termasuk ritus pernikahan dan penobatan pemimpin. Keberadaan mereka menegaskan bahwa dalam budaya Bugis, gender tidak selalu dibagi menjadi dua kategori saja, melainkan lebih cair dan terkait dengan spiritualitas. 2. Ajaran moral dan sosial dalam Lagaligo. Selain menggambarkan peran gender yang unik, Lagaligo juga mengandung banyak ajaran moral dan sosial yang masih relevan hingga kini. A. Konsep kesetaraan dan harmoni. Dalam Lagaligo, perempuan dan laki-laki digambarkan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan. Meskipun ada perbedaan peran, keduanya memiliki kedudukan yang penting dan saling melengkapi. Konsep ini masih terlihat dalam masyarakat Bugis modern, di mana perempuan memiliki hak untuk memiliki tanah dan menjalankan bisnis, sesuatu yang tidak umum di banyak budaya tradisional lainnya. B.
Pentingnya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Karakter Wittenriabeng menunjukkan bahwa kebijaksanaan adalah kualitas yang sangat dihargai dalam budaya Bugis. Ini mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya dinilai dari keberanian fisiknya, tetapi juga dari kemampuannya memahami dunia dan bertindak dengan bijaksana. C. Hubungan manusia dengan alam dan kosmos. Dalam Lagaligo, dunia manusia tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan alam semesta dan dunia spiritual. Oleh karena itu, manusia harus menjaga keseimbangan dengan alam dan tidak bertindak serakah. Konsep ini sangat relevan dengan tantangan lingkungan saat ini, di mana eksploitasi berlebihan terhadap alam membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Lagaligo bukan hanya epos yang bercerita tentang petualangan, tetapi juga sebuah refleksi tentang peran gender dan ajaran moral dalam masyarakat Bugis. Perempuan dalam Lagaligo memiliki posisi kuat sebagai pemimpin dan pemegang kebijaksanaan, sementara laki-laki tidak harus selalu dominan dan agresif. Selain itu, keberadaan bisu menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak lama memiliki pemahaman yang luas tentang gender. Ajaran dalam Lagaligo, seperti kesetaraan, kebijaksanaan, dan keseimbangan dengan alam, tetap relevan hingga kini. Ini menjadikan epos ini bukan sekadar warisan sastra, tetapi juga sumber nilai-nilai kehidupan yang dapat dipelajari oleh generasi masa kini. Dalam tradisi Bugis yang tercermin dalam Lagaligo, terdapat 5 gender yang diakui dalam masyarakat, bukan hanya 2 seperti dalam budaya Barat. Kelima gender ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas dan kompleks tentang identitas gender serta perannya dalam kehidupan sosial dan spiritual. 1. Oroane, laki-laki cisgender. Oroane adalah laki-laki yang secara biologis dan sosial berperan sebagai pria. Mereka umumnya diharapkan menjadi pemimpin, pejuang, atau penguasa. Saori Gading, tokoh utama dalam Lagaligo, adalah contoh Oroane yang menjalani petualangan sebagai pahlawan mitologis. 2. Makunrai, perempuan cisgender. Makunrai adalah perempuan yang menjalani peran gender tradisional sebagai wanita. Mereka sering digambarkan sebagai ibu, istri, dan tokoh bijak dalam masyarakat. Wittenriabeng, saudari Saori Gading, adalah contoh perempuan yang memiliki kebijaksanaan tinggi dan peran penting dalam spiritualitas Bugis. 3. Calabai, laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Calabai adalah laki-laki yang tidak menjalani peran gender tradisional sebagai pria, tetapi lebih menyerupai perempuan dalam penampilan dan perilaku. Dalam masyarakat Bugis, calabai sering mengambil peran sebagai perias pengantin atau penyelenggara upacara adat. Meskipun mereka bukan perempuan secara biologis, mereka dihormati dalam budaya tradisional. 4. Kalalai, perempuan yang berperan sebagai laki-laki. Kalalai adalah perempuan yang menjalani peran sosial sebagai laki-laki. Mereka sering mengenakan pakaian pria, bekerja di bidang yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, dan bahkan bisa menjadi pejuang atau pemimpin dalam beberapa kasus. Mereka tidak dianggap sebagai laki-laki secara biologis tetapi dihormati karena peran yang mereka pilih. 5. Bisu, gender non-biner, suci dan spiritual. Bisu adalah gender yang tidak termasuk dalam kategori laki-laki atau perempuan, melainkan dianggap sebagai makhluk spiritual yang menggabungkan unsur keduanya. Mereka berperan sebagai pendeta, penjaga keseimbangan alam, dan pemimpin upacara adat. Bisu diyakini memiliki kekuatan khusus dan dihormati dalam masyarakat Bugis sejak zaman Lagaligo. Keberagaman gender dalam Lagaligo menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki pemahaman gender yang lebih fleksibel dibandingkan banyak budaya lainnya. 5 gender ini bukan hanya kategori biologis, tetapi juga mencerminkan fungsi sosial dan spiritual yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep gender di Nusantara telah berkembang jauh sebelum pengaruh Barat masuk ke Indonesia. Referensi buku dan jurnal. 1. Pelras, Christian. 2006. Manusia Bugis. Jakarta, Nalar. Forum Jakarta Paris, École Francaise d'Extrême Orient. Buku ini membahas sejarah, budaya, dan sistem sosial Bugis, termasuk peran gender dalam masyarakat. 2. Sarin Graham Davis. 2007. Challenging Gender Norms, 5 Genders Among Bugis in Indonesia. Wacana, 91-115-137. Artikel ini mengkaji sistem 5 gender dalam budaya Bugis dan peran mereka dalam kehidupan sosial dan spiritual. 3. Errington, Sally. 1989. Meaning and Power in a Southeast Asian Realm. Princeton University Press. Membahas struktur sosial dan makna gender dalam masyarakat Bugis.
4. Rahman, Fadilah Putra. 2018. Bisu, Gender dan Spiritualitas dalam Perspektif Bugis. Yogyakarta, Ombak. Buku ini mengeksplorasi peran bisu sebagai gender non-biner dalam masyarakat Bugis dan hubungannya dengan dunia spiritual. 5. Rita Smithkip dan Susan Rogers. 1987. Indonesian Religions in Transition. Tucson, The University of Arizona Press. Menjelaskan perubahan sosial dan agama yang memengaruhi struktur gender di Indonesia, termasuk Bugis. 6. Rosalind C. Morris. 1994. Three Sexes and Four Sexualities, Redressing the Discourses on Gender and Sexuality in Contemporary Thailand. Positions, East Asia Cultures Critic, 2, 1, 15-43. Meski fokus pada Thailand, artikel ini memberikan wawasan tentang keberagaman gender di Asia Tenggara, termasuk Bugis. 7. Matulada. 1995. Latoa, Sejarah, Mitos, dan Budaya Bugis Makassar. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press. Buku ini membahas tentang sistem nilai dan mitologi Bugis, termasuk Lagaligo. 8. Rahman, Abidin. 2012. Epik Lagaligo dan Konsep Gender dalam Masyarakat Bugis. Makassar, Universitas Hasanuddin. Studi tentang bagaimana Lagaligo merepresentasikan gender dalam mitologi Bugis. 9. Ken, R.A. 1989. The Poem of Lagaligo, the first volume of the Buginese text with English translation. The Hague, Nijov. Salah satu edisi manuskrip Lagaligo yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. 10. Hamid Abdullah. 1985. Manusia Bugis Makassar. Jakarta, Inti Idayu Press. Mengupas aspek sosial budaya masyarakat Bugis Makassar, termasuk gender dan spiritualitas.